Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1431. Lindsay keluar dan membuka pintu. Halo, apakah ini Nona Lin? Tanya kurir itu. Benar. Lindsay menanggapi. Hai Nona Lin, ini kue yang dipesan temanmu untukmu. Staf takeaway mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar ini, Lindsay mengambil kue di tangannya, kurir itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah melihat petugas pengiriman pergi, Lindsay melihat informasi pada daftar dan menemukan bahwa semuanya seperti biasa, bahkan tidak ada catatan. Namun, dia tidak terkejut, dia langsung membuka kue itu, lalu membuang kemasannya, dia menyentuh bagian bawah nampan kue, dan akhirnya mengeluarkan catatan. Dia tidak membuka catatan itu, tetapi memasukkan catatan itu ke dalam sakunya. Setelah melakukan semua ini, dia hendak membuang kue ke tempat sampah, tetapi setelah berpikir dua kali, dia menghentikan gerakannya lagi, melihat kue, dan kembali dengan kue. Kue yang luar biasa. Saat Liping melihat kue itu, dia sedikit emosional. Yah, itu adalah hadiah dari seorang teman. Lindsay mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tenang. Temanmu juga aneh banget, hari ini bukan hari ulang tahunmu, kenapa kamu tiba-tiba mengirimimu kue? Liping cukup bingung. Mungkin aku mengatakan padanya sebelumnya bahwa aku ingin makan kue atau sesuatu. Lindsay meletakkan kue itu di meja lain dan sedikit tersenyum. Mendengar kata-katamu, aku khawatir itu diberikan oleh anak laki-laki yang mengejarmu. Liping berkata seolah menunjuk sesuatu. Bibi, bagaimana bisa? Temanku perempuan. Mendengar kata-kata Liping, Lin Xiqiao sedikit tersipu dan menjawab. Jadi begitu. Liping berkata dengan jelas. Bu, aku mau kue. Long Xiaoxi mengangkat kepalanya dan berkata. Mari kita bicarakan setelah makan malam. Makan malam adalah suatu keharusan. Bagaimana bisa makan malam menjadi kue? Mendengar ini, Gu Qinglian menatap kosong ke arah Long Xiaoxi, dan berkata dengan marah. Oke, aku akan makan sekarang. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia juga sangat gesit. Oke, cepat dan makan, akan dingin jika kamu tidak makan. Liping menyapa semua orang untuk makan malam lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mulai bergerak. Setengah jam kemudian, Lindsay hampir makan dan hendak pergi. Aku selesai makan, aku akan kembali ke kamarku dulu. Lindsay berdiri. Mengapa kamu makan begitu sedikit? Liping bertanya lagi. Aku tidak nafsu makan akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak ingin memakan kue itu untuk gadis itu. Lindsay tersenyum sedikit, menjawab, lalu menuju ke kamarnya. Perempuan ini. Melihat ini, Liping juga terdiam. Aku juga kenyang, aku ingin makan kue. Long Xiaoxi meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata dengan sembarangan. Jika kamu ingin serakah, kamu tidak bisa istirahat dulu. Kamu bisa dengan mudah menjadi gemuk jika makan yang manis-manis setelah makan. Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, sangat terdiam. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Long Xiaoxi mencubit pinggangnya yang gemuk dan menarik napas dalam-dalam. Melihat penampilan Long Xiaoxi, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, sepertinya gadis ini bertekad untuk menjadi wanita gemuk yang besar. Setelah Lindsay kembali ke kamar, dia menutup pintu dan menguncinya. Setelah melakukan semua ini, dia menurunkan tirai dengan sangat hati-hati. Menyalakan lampu, dia mengeluarkan catatan dari sakunya dan melihatnya. Pada catatan ini, ada semua simbol yang berantakan, yang membuat orang terpesona. Saat ini, Lindsay sedang berada di depan komputernya, menyalakan komputer, dan mengetik sesuatu di dalamnya. Setelah sekitar 10 menit, satu paragraf teks muncul di kotak edit komputer. Lindsay melihat teks itu, menyalakan catatan di desktop dan membacanya, lalu menghapus teks di komputer, lalu menutup komputer. Bang bang bang. Pada saat ini, pintunya mengetuk. Siapa? Lindsay bertanya secara naluriah. Ini aku, bibimu, Nona Lindsay, apakah kamu tidak mau kue? Liping bertanya. Aku tidak mau makan, terima kasih, bibi. Lindsay mendengar kata-kata itu dan menjawab. Oke, kalau begitu kamu harus istirahat yang baik. Liping pergi setelah mendengar ini. Lindsay duduk di kamar, setelah sekian lama, Lindsay mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Long Zaitian.
Saudaraku, pergi jalan-jalan ketika kamu punya waktu. Lin Si mengedit pesan itu dan mengirimkannya. Saat ini, Long Zaitian sedang makan kue dengan Long Xiaoxi di ruang tamu. Dia melirik teleponnya dan naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, dia mengenakan pakaiannya sendiri, yaitu mantel, karena saat ini suhu di luar masih belum tinggi. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Tanya Gu Qinglian. Jalan-jalan dengan Lin Si, dia ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Sambil mengenakan pakaiannya, Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian dengan menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian tidak banyak bicara. Setelah berpakaian, Long Zaitian turun. Lin Si keluar lebih dulu, dan Long Zaitian sendiri juga keluar. Ini sudah larut, mau kemana? Li Ping memeluk Long Xiaoxi dan bertanya. Bicaralah dengan Lin Si tentang sesuatu. Jawab Long Zaitian, lalu pergi keluar. Nona Lin Si dan Xiao Tian bertingkah aneh malam ini, mereka selalu misterius. Melihat Long Zaitian keluar, Li Ping menggumamkan sesuatu. Dia hanya bergumam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah ada yang bisa kamu lakukan denganku? Setelah meninggalkan rumah, Long Zaitian bertanya. Ada berita dari Zhao Hongsui. Lin Si menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Yah, apakah kue itu tadi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata. Kakak masih bisa tahu sekilas. Lin Si tersenyum sedikit. Darkblade dan Skynet perbatasan selatan kami memiliki banyak cara rumit untuk menyampaikan pesan. Yang Anda gunakan adalah yang paling sederhana. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Saudaraku, utusan khusus itu akan segera tiba di kota Linjiang. Zhao Hongsui berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah ini berita dari Zhao Hongsui? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ya, Zhang Zimu, salah satu dari 7 tuan keluarga Zhao, telah tiba di kota Linjiang. Menurutnya, ini adalah misi untuk datang ke sini kali ini, bukan utusan khusus. Berarti ada seorang utusan khusus datang dengan sebuah misi. Jawab Lin Si. Apakah utusan khusus ini masih belum diketahui? Long Zaitian bertanya. Saya masih belum tahu tentang ini. Saya hanya tahu bahwa Zhang Zimu adalah salah satu anggota misi. Zhang Zimu adalah kepala 7 master keluarga Zhao dan seorang master seni bela diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa komposisi misinya mungkin tidak mudah, mungkin mereka semua adalah master. Lin Si menarik napas dalam-dalam, dan nadanya sedikit bermartabat. Apa yang akan dilakukan ini, apakah ini akan membunuhku? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mencibir dan bertanya dengan tajam. Bab 1432. Kakak, kurasa tidak, karena menurutku mereka tidak berani. Jika mereka menyentuh kakak, orang-orang Daxia akan marah. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Zhao Taiji dan Di Zongyuan. Ketika Lin Si mendengar kata-kata ini, nadanya bermartabat dan otentik. Dari sudut pandangmu, apa yang akan mereka lakukan? Long Zaitian bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Aku belum tahu. Zhao Hongsui juga tidak tahu, tapi aku yakin mereka tidak berani menyerang kakak dengan kemeriahan yang begitu besar. Lin Si menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku setuju denganmu, apa yang ingin mereka lakukan, tunggu saja. Long Zaitian mencibir dan menjawab. Pihak saya telah memperhatikan situasi terkini. Saya juga telah berkomunikasi dengan nomor 2 tentang situasi di pihak saya. Nomor 2 juga akan bertindak sesuai dengan situasi. Wajah Lin Si sangat serius. Tidak ada yang istimewa tentang nomor 2, yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah. Long Zaitian berkata dengan jelas. Saya pikir masih ada rasa proporsional. Lin Si mendengar kata-kata itu dan mengatakan sesuatu dengan tegas. Bagaimana situasi Sanavador? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Kompensasi sedang dilakukan dengan mantap. Setan tua ini tidak berani memainkan trik apapun. Menurut keinginannya, para master di perbatasan selatan terus menekan aliansi pembunuh. Aliansi pembunuh sekarang dalam keadaan sekarat. Lin Si menjawab dengan sangat singkat. Kita bisa terus meningkatkan usaha kita. Karena ada pertarungan di dalam Killer Alliance, kita bisa meningkatkan apinya. Yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung sampai mati. Ada cibiran di sudut mulut Long Zaitian. Aku mengerti apa maksud kakak. Apa maksud kakak adalah membiarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri dan menghabiskan kekuatan mereka sendiri. Ini akan bermanfaat bagi Daxia kita dalam jangka panjang. Lin Si menambahkan kalimat lain. Betul.
Meskipun mereka sudah bertarung habis-habisan sekarang, kurasa itu tidak cukup. Semakin buruk mereka, semakin tidak mampu mereka mendikte Daxia. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Saya mengerti, saudara. Dalam hal ini, saya akan memberitahu nomor 2 di sana. Nomor 2 memahami hal yang mengaduk-aduk semacam ini lebih baik daripada kita. Lin Siruo menunjuk. Apakah ada pergerakan dalam keluarga Zhao? Long Zaitian bertanya lagi. Jika Anda ingin berbicara tentang gerakan, tidak ada gerakan. Namun, menilai dari situasi saat ini, kami juga dapat menebak. Di Zongyuan mengirim beberapa utusan khusus untuk datang ke sini, dan kemungkinan besar Zhao Taiji sedang bermain trik di sini. Mendorong di Chongyuan ke depan, keluarga Zhao secara alami diam. Lin Si menjawab dengan sedikit kedinginan. Apakah kamu tidak bertanya kepada Zhao Hongsue tentang situasi keluarga Zhao? Long Zaitian bertanya lagi. Saya tidak memiliki banyak komunikasi dengan Zhao Hongsue tentang urusan keluarga Zhao. Dia juga anggota keluarga Zhao. Jika dia ingin berbicara tentang urusan keluarga Zhao, saya akan mendengarkan. Jika dia tidak berbicara, saya tidak akan bertanya. Pada dasarnya begitulah. Baru-baru ini, dia tidak memberi saya berita lagi tentang keluarga Zhao kecuali bahwa Zhang Zimu datang ke kota Linjiang lagi. Lin Si menjawab dengan sangat mudah. Lupakan saja, hal favorit Zhao Taiji adalah duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, dan selain meminta bantuan dari Kaisar Chongyuan, dia tidak memiliki modal untuk melawanku. Long Zaitian mencibir. Saudaraku, kapan kamu akan memeriksa Zhao Taiji tentang adik ipar Suan? Orang tua ini mungkin tidak tahu terlalu banyak, tapi dia pasti tahu sesuatu. Lin Si menatap Long Zaitian dengan dingin, dan bertanya dengan nada serius. Masih sulit untuk membuat lelaki tua ini angkat bicara. Pada saat itu, saya akan mengunjungi lelaki tua ini secara langsung dan membiarkan dia menceritakan apa yang dia ketahui. Long Zaitian menjawab. Saudaraku, ada beberapa master yang bersembunyi di ibu kota kekaisaran. Meskipun mereka jauh di belakangmu, mereka mudah disembunyikan dan sulit untuk dijaga. Jika kamu pergi sendiri, aku khawatir itu tidak aman. Lin Si sedikit khawatir ketika mendengar kata-kata Long Zaitian. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya aku ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran adalah kolam naga dan sarang harimau bagi orang lain, tapi bagiku, belum tentu demikian. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, tidak memperhatikan. Pada saat itu, saya akan pergi ke sana dengan kakak. Keluarga Lin saya, di ibu kota kekaisaran, masih memiliki energi. Lin Si terlihat cukup serius. Mari kita bicarakan saat itu. Aku belum memutuskan kapan harus pergi. Long Zaitian hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Satu hal lagi. Besok adalah hari ulang tahun kakak. Apakah ada yang kamu inginkan? Lin Si menarik rambut biru di dahinya dan bertanya. Apakah kamu masih menggunakan ini antara aku dan kamu? Apakah kamu tidak mengenalku, tidak suka hadiah dan sejenisnya, tidak perlu banyak birokrasi, pulang lebih awal besok, makan bersama saja. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dan tertawa lagi. Kalian semua harus menyukai mobil sport. Kata Lin Si lagi. Aku tidak menyukainya, aku tidak punya perasaan untuk mobil. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memberimu sesuatu yang lain. Lin Si sangat bertekad. Ini benar-benar tidak perlu, makan saja. Long Zaitian melambaikan tangannya lagi. Kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan. Long Zaitian bertanya lagi, dia tidak ingin terus membicarakan hal-hal ini. Tidak tersedia untuk sementara. Lin Si menjawab. Yah, itu bagus. Kembali dan istirahatlah jika tidak ada yang harus dilakukan. Long Zaitian mengangguk dan berkata, dia berjalan kembali dulu. Lin Si buru-buru mengikuti setelah mendengar kata-kata itu. Long Zaitian memimpin untuk memasuki pintu, dan seluruh keluarga sedang menonton TV di ruang tamu. Namun, Gu Qinglian dan Long Xiaoxi tidak ada di sana. Xiao Tian, datang ke sini dan memberitahumu sesuatu. Melihat Long Zaitian mendekat, Li Ping memberi isyarat. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berjalan dengan sangat alami. Bu, ada apa? Long Zaitian bertanya. Kami membicarakannya dengan menantu Anda beberapa hari yang lalu. Besok adalah hari ulang tahun Anda. Kami berencana untuk merayakannya. Li Ping berkata seolah menunjuk sesuatu. Jangan membuatnya terlalu megah, kau tahu, aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Long Zaitian menggaruk kepalanya dan berkata lagi. Sayangku, ini adalah ulang tahun pertama di rumah. Orang tua tidak bersamamu sebelumnya,
jadi aku harus merayakannya untukmu tahun ini. Tahun ini memiliki arti khusus bagi keluarga kita. Long Defu juga berbicara. Bahkan jika tidak, menantu perempuanmu telah membantumu, dan teman-temanmu pasti akan datang ke rumahmu. King Lian ini sedang sibuk. Duduk di samping, Gu Yunsan juga berbicara dengan jelas. Benarkah? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Long Zaitian sedikit terkejut, dia ingat bahwa Gu Qinglian yang menyebutkannya sebelumnya, tetapi dia tidak berharap Gu Qinglian membicarakannya secara langsung. Bukankah begitu? Kami tidak bisa memberimu kejutan jika kamu punya ide atau pendapat, kan? Lagi pula, kamu punya banyak teman dan banyak koneksi. Yang disebut ulang tahun adalah kesempatan untuk mengelola hubungan ini. Kamu tidak bisa picik di hari ulang tahun ini. Ini istrimu yang mengatakannya. Li Ping berkata lagi. 433. Sebenarnya, pendapatku sendiri adalah tidak masalah untuk makan santai. Tidak peduli teman apa yang datang, tidak apa-apa untuk makan. Datang saja ke rumah kami. Long Zaitian tersenyum, dia tidak terlalu peduli dengan hari ulang tahun. Ngomong-ngomong, menantu perempuanmu hampir mengatur untukmu. Kami hanya berkomunikasi denganmu. Li Ping berbicara lagi sekarang. Kakak, hadiah apa yang kamu inginkan, aku akan membelikannya untukmu. Long Yuner, yang duduk di samping, juga berbicara. Lupakan saja, aku tidak mau apa-apa. Jika kamu benar-benar ingin memberikannya, kamu tidak akan memintaku. Long Zaitian melirik Long Yuner tanpa berkata-kata. Saudaraku, apa yang kamu katakan salah. Aku menyukai sesuatu, tetapi aku tidak punya uang. Long Yuner berbicara dengan percaya diri dan percaya diri. Kamu tidak perlu mengirim apapun, pulang tepat waktu besok dan makan. Kakak iparmu dan aku akan memasak untukmu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Itu tidak baik. Aku bukan orang seperti itu. Aku berpikir untuk memberimu sesuatu, kalau tidak, itu tidak layak. Long Yuner berkata dengan keras kepala. Oke, tidak perlu. Omong-omong, apakah kamu tidak punya uang saku? Apa yang dipikirkan Long Zaitian, dan bertanya lagi dengan tajam. Bagaimana bisa, saudaraku, apakah kamu bercanda? Aku punya uang, dan aku tidak bisa membelanjakan semuanya ketika kamu memberiku begitu banyak uang. Aku menyimpan semuanya. Aku tidak membelanjakan uang dengan sembarangan. Long Yuner memiliki senyum di wajahnya. Baiklah, beritahu aku jika kamu tidak punya uang saku. Long Zaitian adalah Tao lagi. Terima kasih kakak. Long Yuner memanggil dengan manis. Aku akan naik dulu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Siapa yang membuatku hanya punya adik perempuan sepertimu? Long Zaitian memiliki senyum di wajahnya. Hei. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia hanya tersenyum. Lihatlah kakakmu mulai terbiasa denganmu. Li Ping, yang duduk di samping, mau tak mau menyodok kepala Long Yuner. Oh, Bu, kamu sangat menyebalkan. Long Yuner berkata dengan tidak sabar. Long Zaitian naik ke atas, membuka pintu, dan menemukan bahwa Long Xiaoxi dan Gu Qinglian sedang menonton sesuatu di tempat tidur, dan Gu Qinglian sedang memegang ponsel di tangannya. Suamiku, apakah kamu kembali begitu cepat? Gu Qinglian memandang telepon dengan sangat serius, dan berkata, Ayah, mengapa kamu kembali begitu cepat? Long Xiaoxi juga meniru contohnya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Kamu terlalu banyak bicara. Long Zaitian mencubit wajah gemuk Long Xiaoxi, dan berkata dengan sangat tidak berdaya. Apa yang sedang dilakukan ini? Long Zaitian bertanya. Teman-teman Anda, Ketua Qin Xiaomeng, murid kecil Anda, Song Yating, Chen Xiangtian, dan teman-teman saya, Chu Wanxing, Liang Jia, Del. Semuanya ada di sini untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun Anda. Saya membalas mereka satu per satu. Gu Qinglian terus sibuk, dan menjawab sambil sibuk. Pesta ulang tahun macam apa, hanya makan santai dan membuatnya begitu megah. Long Zaitian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Kamu tidak ingin menjadi besar, tetapi temanmu tidak setuju. Temanmu harus memberimu sesuatu yang lebih atau kurang. Mengapa kamu tidak memperlakukan mereka dengan baik besok? Gu Qinglian berkata dengan jelas. Yah, aku lupa, aku masih berbeda dari sebelumnya. Long Zaitian berkata tanpa daya, saat dia berbicara, dia mengangkat Long Xiaoxi dan meletakkannya di pangkuannya. Long Zaitian meletakkan tangannya di perut hangat Long Xiaoxi. Hei, ini sangat dingin, aku benci sampai mati.
Long Xiaoxi sangat tidak menyukai keasliannya. Aku hanya ingin melihat seberapa gemuk kamu sekarang. Setelah makan, kamu makan kue. Kamu benar-benar memilikimu, pria gendut kecil. Long Zaitian sangat terdiam. Kamu pria gendut kecil, aku tidak gemuk, aku tidak bisa gemuk karena makan, apa yang kamu tahu? Long Xiaoxi memutar matanya dengan serius. Itu kata orang gemuk. Long Zaitian sengaja menggoda Long Xiaoxi. Begitu Long Xiaoxi mendengar kata-kata ini, dia mulai melempar. Benci, benci, benar-benar benci. Long Xiaoxi meremas wajah Long Zaitian menjadi berbagai bentuk dengan tangan kecilnya, lalu membuat rambut Long Zaitian menjadi kandang ayam. Long Xiaoxi akhirnya merasa lebih baik setelah membalas dendam pada Long Zaitian. Bab 1434. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit wajah gemuk Long Xiaoxi lagi. Ayah ulang tahun besok, apa yang akan kamu berikan padaku? Long Zaitian berkata dengan jelas. Entahlah, aku tidak punya uang. Long Xiaoxi mengedipkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Setelah mengobrol dengan Long Xiaoxi sebentar, Long Zaitian pergi ke kamar mandi untuk mandi. Lebih dari 10 menit berlalu, dan ketika Long Zaitian keluar dari kamar mandi, Long Xiaoxi sudah kembali ke kamarnya. Faktanya, Long Xiaoxi tidak terlalu suka tidur dengan orang lain, putrinya sendiri memiliki karakter dan perilaku yang relatif mandiri. Aku di sini untuk membantumu menyelesaikan semua pertemananmu. Orang-orang yang akan datang besok, yaitu orang-orang yang kita kenal, lebih penting. Lagi pula, ini hanya makan di rumah, jadi jangan banyak orang datang. Melihat Long Zaitian keluar, Gu Qinglian berkata pada Long Zaitian. Oke, kamu melakukan sesuatu, aku tidak khawatir. Long Zaitian hanya menjawab, Gu Qinglian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan segera menundukkan kepalanya dan sibuk dengan sesuatu. Saat itu hampir jam 10 malam, dan mereka berdua pergi istirahat. Setelah tengah hari keesokan harinya, Gu Qinglian dan Li Ping mulai menyiapkan beberapa bahan. Lagi pula, ada makan malam-malam ini. Apalagi, orang yang diundang pada dasarnya adalah teman baik dan koneksi penting Long Zaitian. Yang mengejutkan semua orang, Chen Xiangtianlah yang pertama datang ke pesta itu. Chen Xiangtian, seorang pria yang sibuk, datang tepat setelah jam 4 sore. Bukankah Direktur Chen masih harus bekerja pada jam seperti ini? Ketika Chen Xiangtian masuk, Long Zaitian membantu di dapur, dia sedikit terkejut. Tidak ada yang bisa dilakukan di unit, jadi saya meminta cuti beberapa jam. Chen Xiangtian berdiri di luar dapur berbicara dengan Long Zaitian. Direktur Chen, cari tempat duduk. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Melihat Chen Xiangtian berdiri di luar dapur, kata Li Ping. Tidak apa-apa, aku di sini, berbicara dengan Tuan Long. Chen Xiangtian melambaikan tangannya dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Long, hari ini adalah hari ulang tahunmu, dan aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Aku memberimu sebotol anggur yang telah diawetkan selama beberapa tahun. Seharusnya harganya tertentu. Ketika aku membelinya itu 1.000 atau ratusan. Seharusnya bernilai sekarang. Juga, ini adalah beberapa daun teh yang dibuat oleh ibuku yang sudah tua, aku merasa baik setelah meminumnya, jadi aku akan memberimu juga. Chen Xiangtian memikirkan sesuatu, dan berkata pada Long Zaitian lagi. Karena ini anggur berhargamu, apa yang kamu berikan padaku? Jika kamu mengambil kembali anggurnya, aku akan menerima tehnya. Long Zaitian tidak kembali ke terowongan. Tuan Long, bagaimana ini bisa dilakukan? Anggur saya hanyalah hadiah antar teman, dan itu bukan barang yang sangat mahal. Mendengar ini, kata Chen Xiangtian dengan malu. Berapa gajimu? Lupakan saja. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Itu tidak bisa dilakukan, hal ini harus tetap ada, ini adalah sedikit dari hatiku. Chen Xiangtian berkata dengan tegas. Direktur Chen, kamu terlalu sopan. Li Ping juga merasa sedikit emosional ketika mendengar kata-kata ini, dia selalu merasa aneh bahwa putranya memiliki wajah yang begitu besar. Chen Xiangtian ini adalah direktur kota Linjiang, seorang tokoh besar di kota Linjiang, dan dia sangat sopan kepada putranya. Pokoknya, aku meletakkan barang-barang di sana, dan aku tidak akan mengambilnya. Chen Xiangtian menggaruk kepalanya. Long Zaitian merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata ini. Chen Xiangtian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berdiri di sana menunggu Long Zaitian. Pergi keluar dan duduk,
apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, kapan Anda akan menyelesaikan pekerjaan Anda? Kata Chen Xiangtian dengan malu. Hah? Apakah kamu mencari sesuatu denganku? Long Zaitian melirik Chen Xiangtian dan bertanya. Hanya sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Chen Xiangtian tersenyum. Xiao Tian, pergi, kamu tidak dibutuhkan di sini. Direktur Chen memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, bagaimana kamu bisa membiarkannya menunggu di sini? Kamu pergi dan membicarakan urusanmu, biarkan kami yang mengurus masalah ini. Pada saat ini, Li Ping juga berbicara. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian mencuci tangannya, lalu keluar. Chen Xiangtian memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan dirinya sendiri, itu pasti masalah yang relatif rahasia. Long Zaitian meninggalkan dapur dan keluar dari villa. Bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Long Zaitian bertanya lagi. Tuan Long, utusan khusus seharusnya sudah tiba di kota Linjiang. Jawab Chen Xiangtian. Bahkan kamu tidak tahu gerakan mereka. Long Zaitian melirik Chen Xiangtian. Secara teoritis, otoritas yang lebih tinggi mengirim utusan khusus ke sini, dan utusan khusus harus diterima oleh unit lokal kami di kota Linjiang, tetapi otoritas atas tidak memiliki berita sama sekali. Jelas bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan kami. Chen Xiangtian merentangkan tangannya, anak kecil berusia 5 tahun. Mungkin mereka belum datang. Long Zaitian sedikit mengernyit. Seharusnya sudah tiba. Meskipun yang di atas mengirim utusan khusus, tidak mungkin utusan khusus itu datang sendiri. Mereka pasti akan membawa beberapa orang. Saya perhatikan bahwa beberapa tim aneh telah memasuki provinsi Jiangnan. Bahkan jika mereka tidak masuk kota Linjiang mungkin akan memasuki batas kota Linjiang. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia mengatakannya dengan jelas. Kemarilah jika mereka datang, tidak masalah jika mereka datang, hanya untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Long Zaitian sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata itu. Mereka langsung melewati kita, saya khawatir mereka punya rencana lain. Kata Chen Xiangtian lagi. Tentu saja, kalau tidak, apa yang kamu lakukan secara misterius? Long Zaitian tidak bisa menyangkalnya. Chen Xiangtian mengerutkan kening lagi saat mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Bahkan jika ada sesuatu, aku akan mengurusnya. Bahkan orang dari ibu kota kekaisaran tidak akan berani melakukan apapun padaku. Long Zaitian sangat yakin akan hal ini. Tuan Long, ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Kata Chen Xiangtian lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Long Zaitian menjawab. Ayo pergi, ayo kembali. Kamu pulang kerja lebih awal hari ini, jadi kamu bisa istirahat dan minum-minum dengan kedua lelaki tua itu. Aku punya banyak anggur enak di rumah. Long Zaitian menoleh dan berkata kepada Chen Xiangtian, beberapa senyum cerah muncul di wajahnya. Oke, hari ini aku akan minum minuman berkulit tebal. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia juga mengikuti Long Zaitian, dan memasuki villa bersama. Sekitar pukul 5, Zhou Wanxing juga tiba, dan dia tiba dengan taksi. Kakak ipar, Gu Xiaolian. Setelah memasuki pintu, Zhou Wanxing langsung pergi ke dapur, memasuki dapur, dan melihat bahwa Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang sibuk. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Keluar, tunggu saja makan malam. Melihat Zhou Wanxing, Gu Qinglian berkata dengan marah. Bab 1435. Tes. Gu Xiaolian, kamu terlihat seperti sedang hamil, dan kamu masih harus memasak. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membuat makan malam cinta untuk kakak ipar? Zhou Wanxing bertanya dengan sangat putih. Kamu memiliki terlalu banyak hal untuk dilakukan, cepat dan pergi. Wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dan berkata dengan marah. Hei, biarkan aku berdiri di sini untuk melihat ada apa. Zhou Wanxing cukup cabul dan otentik. Ngomong-ngomong, ada banyak pekerjaan sekarang, jadi jangan berdiri di sana, datang dan bantu. Gu Qinglian tidak punya pilihan selain berbicara. Itu tidak akan berhasil. Aku baru melakukan manikur hari ini, jadi aku tidak bisa memasak. Zhou Wanxing mendengar kata-kata itu dan menjawab. Cih, kalau begitu cepat keluar dan cari tempat duduk. Gu Qinglian melirik Zhou Wanxing dengan marah. Aku akan melihat ke sini untuk melihat bagaimana kamu hidup dalam makan malam cinta. Kata Zhou Wanxing dengan wajah datar. Gadis Xiaoxi. Teriak Gu Qinglian. Apa yang salah? Di lantai atas, suara Long Xiaoxi terdengar. Bawa bibi Wanxingmu pergi.
Gu Qinglian berkata lagi. Saya datang. Mendengar ini, Long Xiaoxi turun dengan mengenakan sandal kecil. Gu Qinglian, apa itu Bibi Wanxing? Chu Wanxing terdiam. Kamu sudah tua, bukankah kamu Bibi Wanxing? Apakah kamu kakak Wanxing? Gu Qinglian sedikit berhati gelap. Tentu saja kakak Wanxing. Aku lebih muda darimu. Jika aku adalah bibinya, kamu akan menjadi apa dia? Chu Wanxing bergumam dan bergumam. Aku ibunya, jadi dia akan memanggilku ibu. Gu Qinglian mengatakannya sebagaimana mestinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Wanxing langsung tersedak. Ayo, Bibi Wanxing, aku akan mengajakmu membaca buku komik. Pada saat ini, Long Xiaoxi mendatangi Chu Wanxing, meraih tangan besar Chu Wanxing dengan kedua tangan, dan membawanya ke atas. Aku bilang gadis, aku bukan anak kecil, buku komik apa yang harus aku baca? Chu Wanxing sangat terdiam. Ayo ayo. Long Xiaoxi tanpa sadar menyeret tangan Chu Wanxing membawanya ke kamarnya, dan mengunci pintu. Menurut instruksi Long Xiaoxi, Chu Wanxing duduk di tempat tidur Long Xiaoxi, karena Chu Wanxing merasa sedikit lelah setelah berjalan sepanjang hari-hari ini, dan setelah duduk, Chu Wanxing hanya berbaring di atasnya. Hei, mari kita lihat. Long Xiaoxi pergi ke rak buku kecil di sampingnya, mengambil banyak buku yang berantakan, dan melemparkan semuanya ke depan Chu Wanxing. Melihat ini, Chu Wanxing juga terdiam, dia merasa telah diatur oleh gadis ini. Tapi saya tetap mengambil buku-buku itu dan melihatnya dengan santai, tentu saja, itu semua adalah buku penjahat, dan gadis kecil itu tidak akan menipu saya. Aku bukan anak kecil, apa yang harus kulakukan dengan benda-benda ini? Apakah kamu benar-benar menarik? Chu Wanxing membolak-balik halaman dengan bosan, bergumam. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lihat? Setelah membolak-balik sebentar, Chu Wanxing membuang buku komik itu, menatap Long Xiaoxi, dan menyadari bahwa gadis ini juga sedang melihat sesuatu. Gadis, apa yang kamu tonton? Chu Wanxing bertanya. Jangan khawatir tentang itu. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Aku berkata, gadis Pianxi, kamu terlihat sangat kuat. Apakah kamu tidak takut aku akan memukulmu sampai menangis? Chu Wanxing sangat terdiam dan otentik, film gadis ini sangat menyebalkan. Kamu melihat milikmu, aku melihat milikku. Long Xiaoxi melanjutkan. Lalu apa yang kamu lihat? Chu Wanxing bertanya. Buku yang saya baca tidak cocok untuk Anda, dan buku yang saya baca mungkin tidak dapat Anda pahami. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya. Cukup, biarkan aku melihat apa yang kamu lihat. Chu Wanxing terdiam, dia hanya berjalan mendekat dan mengambil buku itu dari tangan Long Xiaoxi. Buku puisi. Chu Wanxing cukup terkejut. Bukankah itu benar, buku puisi, bisakah kamu memahaminya? Kamu harus membaca buku kecilmu. Long Xiaoxi mengerjap, dan menyambar buku puisi dari tangan Chu Wanxing. Tidak, tidak, mengapa saya ingin membaca buku komik, tetapi Anda membaca buku puisi? Mengapa saya cocok untuk membaca buku komik? Gadis kecil, apa maksudmu? Semakin Chu Wanxing memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia tercengang untuk beberapa saat. Arti dari film gadis ini adalah seleranya rendah, dan dia hanya bisa membaca buku komik, tapi seleranya elegan, jadi apakah cocok untuk membaca buku puisi? Memikirkannya dengan hati-hati, Chu Wanxing tercengang. Apa yang dilakukan gadis ini bisa dikatakan tidak berbahaya, tetapi sangat menghina. Kamu tidak akan tertarik dengan puisi kering ini. Long Xiaoxi berkata lagi. Tapi aku juga tidak tertarik dengan buku komik. Chu Wanxing berdebat lagi. Itu sulit dikatakan. Long Xiaoxi mengedipkan matanya saat mendengar kata-kata itu. Pergilah, kamu bisa membaca buku penjahat untuk kakakku, aku ingin membaca buku puisi. Kamu adalah gadis kecil, kamu bisa membaca buku puisi seperti yang lain, bisakah kamu memahaminya? Chu Wanxing berjalan mendekat, memelintir kerah Long Xiaoxi, melempar Long Xiaoxi ke tempat tidur, dan melemparkannya ke tumpukan buku penjahat. Kamu sangat menyebalkan, aku pergi untuk minum susu, Ham. Melihat ini, Long Xiaoxi berkata dengan marah, melompat dari tempat tidur, memakai sandalnya, dan turun. Chu Wanxing sedang membaca buku lagu, melihat buku puisi dengan sungguh-sungguh. Setelah dipermalukan oleh Long Xiaoxi, dia sekarang berusaha menebus keanggunannya. Seiring waktu berlalu, Chu Wanxing melihat buku puisi, tanpa sadar, menguap berulang kali, kurang tertarik. Dia bisa membaca beberapa ayat dalam buku puisi ini, tetapi dia tidak tahu apa artinya, jadi dia benar-benar tidak bisa menghargainya. Membosankan, membosankan sekali.
Apaan sih tulisan ini? Aku benar-benar tidak punya bakteri artistik. Chu Wanxing sangat terdiam, mengatakan ini, dia hanya melempar buku lagu ke atas meja. Tiba-tiba, dia melihat tumpukan buku komik di tempat tidur lagi. Buku puisi ini tidak sebagus buku penjahat. Chu Wanxing berbaring di tempat tidur lagi, dan terus membolak-balik buku komik, benar-benar membacanya dengan penuh semangat. Komiknya masih bagus. Chu Wanxing bergumam dan terus menonton dengan senang hati. Tidak, jika aku seperti ini, bukankah aku akan dipandang rendah oleh gadis kecil itu? Chu Wanxing memikirkannya, dan merasa salah lagi. Tidak masalah. Buku komiknya masih bagus. Bolehkah saya bertanya, siapa di dunia ini yang bisa lolos dari hukum wewangian sebenarnya dari filsuf besar Wang Jinze? Saya tidak terkecuali. Chu Wanxing mulai bergumam lagi, berbicara sendiri sambil menonton. Berderit. Pintu terbuka, dan Long Xiaoxi kembali, memegang 2 kotak yogurt di tangannya. Apakah menurutmu buku komik itu bagus? Long Xiaoxi meletakkan sekotak yogurt di depan Chu Wanxing, bergumam. Cih, nak, siapa yang suka puisi yang membosankan? Aku melihatmu, itu tidak normal. Chu Wanxing tidak berpikir itu tidak patuh, dan terus membaca buku komik dengan senang hati. Kamu tidak normal. Long Xiaoxi membalas. Aku bilang gadis, kenapa kamu bilang aku hanya suka membaca buku komik? Aku curiga kamu menghinaku. Kata Chu Wanxing dengan marah. Bab 1436. Karena kau kekanak-kanakan. Long Xiaoxi melirik Chu Wanxing dan berkata dengan serius. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia langsung merasakan benang hitam. Bibi Wanxing, tolong baca baik-baik. Long Xiaoxi berkata lagi. Itu bukan bibi, itu kakak. Chu Wanxing mengoreksi dengan susah payah. Ini bibi. Ibuku berkata bahwa kamu sudah menjadi bibi tua, bukan kakak perempuan. Kakak perempuanku adalah gadis yang lembut, tidak seperti kamu. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Mendengar kata-kata ini, Chu Wanxing mengelus dahinya, dia merasa tekanan darahnya agak tinggi saat ini. Mengapa ibumu selalu berbicara omong kosong? Kata Chu Wanxing dengan marah. Ibu tidak berbicara omong kosong, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Anda. Chu Wanxing merasa sedikit pusing saat ini. Bibi Wanxing, bisakah kamu membawakanku yogurt? Long Xiaoxi bertanya. Ini kakak. Chu Wanxing berkata dengan keras kepala. Bibi Wanxing, bisakah kamu membawa kakakku ke sini untukku? Long Xiaoxi bertanya. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia merasa telah kalah dari gadis kecil ini. Aku tidak membutuhkanmu, lihat dirimu, itu tidak berguna sama sekali. Long Xiaoxi menghela nafas, sangat kecewa. Ini seperti mengatakan kamu sangat berguna. Chu Wanxing sangat terdiam. Long Xiaoxi tidak melanjutkan berbicara dengan Chu Wanxing, dan terus membaca buku puisi dengan serius. Aku bilang gadis, bisakah kamu benar-benar memahaminya? Kamu tidak perlu berpura-pura lagi, bisakah seorang anak memahami buku puisi? Orang dewasa sulit membaca. Chu Wanxing melirik Long Xiaoxi dengan sedikit jijik. Bibi Wanxing, ini bukan buku yang sangat esoteris, bagaimana mungkin kamu tidak memahaminya? Long Xiaoxi menoleh dan bertanya dengan serius. Kalau begitu aku akan bertanya padamu dan lihat apakah kamu bisa menjawab. Chu Wanxing merebut buku lagu dari tangan Long Xiaoxi, dan berkata seolah menunjuk sesuatu. Lalu kamu bertanya. Long Xiaoxi tampak percaya diri. Apakah tidak ada pakaian? Apa artinya dengan jubah yang sama? Chu Wanxing membaca buku itu dan bertanya. Arti literalnya adalah siapa yang bisa mengatakan bahwa kita tidak punya pakaian, aku bersedia memakai jubah bersamamu. Nanti, jubah yang sama diperpanjang menjadi rekan seperjuangan, saudara dan teman yang hidup dan mati bersama. Long Xiaoxi menjawab dengan sungguh-sungguh. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia hanya mengedipkan matanya, belum lagi, itu benar-benar berarti. Kamu benar. Atau mungkin kamu baru saja membaca penjelasan kalimat ini. Chu Wanxing berkata dengan heran. Kalau begitu tanyakan lagi. Long Xiaoxi berkata lagi. Chu Wanxing membolak-balik buku itu lagi, untuk mengungkap sifat sebenarnya dari film gadis ini, dia memutuskan untuk menemukan beberapa puisi dan pertanyaan yang lebih mendalam. Dalam buku puisi, pegang tanganmu dan menjadi tua bersama. Apa artinya? Tatapan bijak melintas di mata Chu Wanxing, lalu dia bertanya. Kalimat ini, diletakkan di masa sekarang, mengacu pada kekasih yang berpegangan tangan bersama untuk menjadi tua bersama.
Tapi arti asli dari kalimat ini bukanlah tentang cinta antara pria dan wanita, tetapi tentang persahabatan antara rekan seperjuangan. Dua pria, berpegangan tangan, menjadi tua bersama. Itu adalah dua pria yang berharap satu sama lain dapat bertahan di medan perang dan menjadi tua bersama. Long Xiaoxi menjawab dengan sangat baik. Baiklah, gadis, kamu juga tahu ini. Bagaimana kamu memahaminya dengan baik? Mengapa kamu memiliki kosakata yang kaya? Apa yang kamu makan untuk tumbuh dewasa? Chu Wanxing bertanya dengan heran. Aku tumbuh dengan makan. Long Xiaoxi berkata dengan serius. Apakah ibumu yang mengajarimu semua ini? Tanya Chu Wanxing setelah mendengar kata-kata itu. Ibu lebih tahu, ada yang diajar oleh ibu saya, ada yang dilihat sendiri. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Baiklah. Chu Wanxing merasakan frustrasi di hatinya, dan dia memikirkan tahun-tahun yang saya habiskan di dunia. Saat itu, ketika dia seusia Long Xiaoxi, dia masih bermain di lumpur dengan celana selangkangan. Long Xiaoxi melihatnya dengan serius lagi, melihatnya dengan senang hati. Chu Wanxing mengambil yogurt, menusuknya, dan meminumnya, seolah-olah dia membalas dendam pada seseorang. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian tamu semakin banyak. Namun, pada dasarnya semua yang datang adalah teman-teman Long Zaitian. Tuan Long, saya di sini untuk merayakan ulang tahun Anda. Saya tidak tahu harus membeli apa, jadi saya mengikat rantai emas besar. Lei Hu mengambil Gaoba, berjalan sembarangan, datang ke Long Zaitian, dan membuka kotak di tangan Gaoba. Di dalamnya ada rantai emas besar, yang terlihat sangat besar, mungkin ada beberapa yang berat. Ini. Rantai emas yang sangat besar. Saat Lei Hu memamerkan rantai emas besar itu, Li Ping terdiam. Ketika Long Zaitian melihat rantai emas besar di dalam kotak hadiah, dia langsung memiliki benang hitam. Tidakkah menurutmu mengenakan benda ini di lehermu akan membuatmu merasa tidak enak? Yang paling penting adalah orang akan mengira aku pemula saat memakai benda ini. Long Zaitian mengelus dahinya dan berkata lagi. Apa ini? Jika kamu tidak memakainya, biarkan saja. Apa masalahnya? Lei Hu melambaikan tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu bisa mengambil barang ini kembali, datang dan makan saja, dan kamu tidak perlu mengirimiku apapun. Long Zaitian melambaikan tangannya, merasa sedikit pusing. Tidak, bagaimana ini bisa berhasil? Ini adalah sedikit pemikiran dari saudara laki-laki saya dan saya. Saya mendengar bahwa Anda menerima anggur Direktur Chen, bagaimana mungkin Anda tidak menerima rantai emas besar saya? Ini bagi saya, tidak adil. Lei Hu sangat keras kepala dan otentik. Dia tidak berbicara omong kosong, dia melihat sekeliling, menemukan tempat, dan menggantungkan rantai emas besar di atasnya. Melihat ini, Long Zaitian hampir jatuh ke tanah. Gu Qinglian di samping juga tersenyum masam. Menurut perintah Long Zaitian, dia telah meminta orang-orang ini untuk tidak memberikan barang, tetapi mereka tetap melakukannya. Tidak lama kemudian, Fang Shengtian juga masuk, dengan beberapa pelayan di belakangnya, membawa sebuah ornamen. Tuan Long, ini adalah ornamen jasper dan koral yang berhasil kami dapatkan. Harganya tidak banyak. Saya memberikannya kepada Anda untuk mendekorasi rumah Anda. Fang Shengtian adalah tahu. Ornamen karang jasper ini, yang sebesar itu, tidak terlalu berharga. Fang Shengtian, apakah kamu bercanda? Ketika Lei Hu melihat ornamen itu, dia sangat terkesan. Apa yang kamu tahu? Tutup mulut jika kamu tidak mengerti. Fang Shengtian sangat terdiam. Lei Hu ini, mengapa dia banyak bicara, tidak bisakah dia diam saja? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lei Hu memutar matanya, dan berkata dengan sangat terdiam, dia hanya berkata dengan santai, apa yang membuat Fang Shengtian cemas. Bukan aku, Bos Fang. Jika kamu mengatakan bahwa benda ini tidak berharga, aku tidak percaya. Meskipun aku sangat ahli dalam hal itu, aku masih tahu sedikit tentang hal-hal seperti jasper dan koral. Pada saat ini, Chen Xiangtian juga berbicara, menyentuh dagunya, dan berkata dengan isyarat. Bab 1437. Saudaraku, kamu akan tahu ketika kamu melihatnya, dia telah tiba. Lin Si tidak menjawab pertanyaan Long Zaitian secara langsung, tetapi tersenyum. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan mengikuti Lin Si dan masuk bersama. Tidak lama kemudian, keduanya memasuki sebuah kotak. Kotak ini adalah kotak yang sering dikunjungi Long Zaitian dan Lin Si. Long Zaitian sangat akrab dengannya. Celepuk.
Seorang pria besar berlutut di tanah dengan satu lutut. Suetu telah melihat bos. Pria besar itu memiliki wajah yang garang, meskipun dia berlutut di tanah dengan satu lutut, masih terlihat bahwa pria ini sangat tinggi, bahkan berlutut, dia masih memberi orang rasa keagungan. Itu kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat pria besar itu berlutut di tanah, Long Zaitian berkata dengan rasa ingin tahu. Bos, saya datang ke sini untuk melindungi bos di bawah perintah nomor 2. Saya dengar kota Linji yang tidak aman, dan Anda tepat waktu untuk mempekerjakan orang. Wajah Suetu sangat serius, selain keseriusan, tidak ada ekspresi lain yang terlihat di wajahnya, sepertinya dia agak lumpuh. Berdiri dan bicara. Long Zaitian masuk, menemukan tempat duduk dan duduk. Suetu juga duduk setelah mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Ghost Slayer di samping juga berbicara. Bos, nomor 2 juga mengkhawatirkan keselamatanmu. Tak perlu dikatakan, kamu kuat, tapi bagaimanapun juga, kamu hanya satu orang. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk memiliki lebih banyak orang di sisimu. Guimi menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Ghost Slayer benar. Suetu masih berupa ekspresi wajah. Karena kamu di sini, ayo datang. Long Zaitian menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata perlahan. Dia awalnya tidak ingin pasukan di perbatasan selatan ikut campur dalam urusannya, tetapi dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di perbatasan selatan. Dia dan orang-orang di perbatasan selatan bahkan lebih seperti saudara. Begitu orang-orang ini tahu kemana tujuan mereka, bagaimana mereka bisa mengabaikan urusan mereka sendiri. Bos, kudengar bocah di Zongyuan itu merampas gelarmu, itu terjadi tadi malam. Suetu berbicara lagi, dan dia berkata dengan membunuh. Benar. Long Zaitian mengeluarkan sepatah kata pun. Ledakan. Mendengar ini, wajah Suetu langsung menjadi ganas, dan dia meninju meja kopi, yang langsung hancur berkeping-keping, yang langsung mengejutkan Guimi. Huff. Di Chongyuan, anak laki-laki tua, aku akan langsung mencabik-cabiknya. Guru suci Daxia, dia bisa melakukannya, dan bosku juga bisa melakukannya. Suetu sangat marah. Bagaimana kamu minum teh ini? Long Zaitian memandangi meja kopi yang hancur dan teh yang berserakan, dan tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, pelayan di luar juga bergegas masuk. Apa yang terjadi di sini? Pelayan itu berkata dengan gugup ketika dia melihat meja kopi yang hancur. Ganti meja kopi, kompensasi ganda untuk barang yang rusak, tidak masalah. Long Zaitian melirik pelayan dan bertanya. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Pelayan tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia segera mengaturnya. Setelah beberapa saat, meja kopi baru diganti. Setelah pelayan menyelesaikan semuanya, Long Zaitian mendorong mereka kembali. Jika meja kopi ini lebih buruk lagi, aku tidak akan membayarnya untukmu. Long Zaitian melirik peta darah dengan acuh tak acuh. Kakak Suetu, jangan impulsif. Ghost Slayer berbicara, sedikit malu. Kamu kentut, anak itu, di Zongyuan, yang menyakiti duta besar di belakang punggungnya, bisakah aku tidak impulsif? Anak itu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Suetu menatap Ghost Slayer dengan keras, dan berkata dengan marah. Kemarahan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Sejujurnya, aku juga ingin menjauhkan orang-orang itu dari di Zongyuan, tapi bos tidak mengizinkannya. Guimi terlihat sangat tenang. Bos, aku akan kembali ke perbatasan selatan sekarang, mengumpulkan saudara-saudaraku, dan bertarung bersama di ibu kota kekaisaran, dan memenggal kepala anak laki-laki di Chongyuan itu. Guru suci Daxia, di Chongyuan dapat melakukannya, dan bosku juga bisa melakukannya. Suetu itu penuh dengan niat membunuh. Apapun yang dia lakukan, aku juga bisa melakukannya, jangan katakan itu di masa depan. Ini tidak baik, dan akan digunakan oleh orang-orang dengan niat baik. Long Zaitian berbicara perlahan lagi. Kalau begitu bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bajingan ini bilang kamu bersalah, jadi kamu mengakuinya. Ekspresi peta darah sangat bersemangat. Tentu saja tidak. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Linsi mendengarkan, menyesap teh, dan membuka mulutnya. Jika kakak laki-laki tidak pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menerima penyelidikan, itu akan dianggap menyetujui tuduhan mereka. Jika kakak laki-laki pergi, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang kakak laki-laki. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengatur dan menjebak kakak laki-laki. Kakak diperlakukan sebagai orang berdosa. Dengan cara ini,
reputasi dan daya tarik kakak akan berkurang, dan perbatasan selatan akan berada di luar kendalinya. Lin Si menganalisisnya kata demi kata. Saudaraku di perbatasan selatan, bagaimana kamu bisa mengkhianati bos? Suetu bertanya balik. Bukan di perbatasan selatan, tetapi orang-orang di dunia akan melihat alasannya. Kamu tidak punya alasan. Mengapa mereka masih mendukungmu? Sekarang di Chongyuan tidak berani menyentuh saudaramu karena ada ribuan orang di belakangnya. Orang-orang Daxia mendukungnya. Lin Si menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Saya tidak mengerti begitu banyak liku-liku. Anda hanya perlu memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Selama bos mengatakan sesuatu, saya bisa melakukan apa saja. Suetu melambaikan tangannya, dengan bangga dan autentik. Saya berencana untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Long Zaitian merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengeluarkan sebuah kalimat. Kakak, aku akan ikut denganmu. Bos, aku juga akan ikut denganmu. Bos, aku harus berada di sisimu. Ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh nomor 2. Begitu Long Zaitian mengatakan ini, semua orang berbicara dengan tidak sabar. Keluargaku masih di kota Linjiang. Mereka tidak dapat dilindungi tanpa seseorang. Kali ini, Suetu akan pergi bersamaku ketika aku pergi ke ibu kota kekaisaran. Juga, di antara kalian, salah satu dari kalian akan pergi bersamaku, dan yang lainnya akan tinggal di kota Linjiang yang mengendalikan situasi keseluruhan. Long Zaitian memandang mereka bertiga sebelum berbicara. Saya mendengarkan bos. Mendengar ini, Suetu berkata dengan gembira. Saya memiliki jaringan kontak yang sangat luas di ibu kota kekaisaran. Saya pergi ke ibu kota kekaisaran bersama saudara laki-laki saya, dan saya dapat membantu saudara laki-laki saya dalam banyak hal. Pada saat ini, Lin Si berbicara. Kontak saya tidak buruk. Saya mengontrol sistem intelijen Skynet. Saya dapat memberikan informasi yang paling akurat kepada bos. Bos, Anda harus membawa saya ke sana. Guimi mengajukan diri lagi. Siapa di antara kalian berdua yang akan pergi denganku? Aku belum memutuskan. Aku perlu memikirkannya. Setelah memikirkannya, aku akan memberitahumu. Long Zaitian dengan santai dan otentik. Pada saat ini, dia merasa sedikit malu, dia lebih cenderung membawa Lin Si bersamanya, karena Lin Si benar-benar mengetahui situasi di ibu kota kekaisaran dengan sangat baik. Tapi kota Linjiang membutuhkan Lin Si untuk memimpin situasi keseluruhan, jadi dia sangat bingung. Bab 1438. Ini bernilai uang, berapa nilainya? Apa uang kecil ini? Lei Hu berbicara lagi. Namun, pedang Lin Si memiliki arti khusus. Long Zaitian tersenyum lagi, ini tidak ada hubungannya dengan uang, dia tentu saja punya alasannya sendiri untuk menerima pedang Lin Si. Tuan Long, saya mengerti sedikit tentang ini. Pedang ini adalah pedang dari seorang jenderal negara musuh kita. Pedang jenis ini tidak dapat dibeli atau dijual. Seorang jenderal dari negara musuh tertentu menganggap pedangnya sebagai miliknya yang paling penting. Kecuali dia mati, kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkan pedangku jatuh ke tangan orang lain. Saat ini, Chen Xiangtian berbicara. Lei Hu sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata, saya juga memiliki sedikit pemahaman tentang ini. Nona Lin pasti telah banyak berpikir untuk mendapatkan pedang ini, bukan? Dia juga seorang eksistensi dari tentara, jadi dia tahu banyak tentang pedang. Jangan bicarakan hal-hal ini, semuanya, silakan duduk. Melihat beberapa orang masih berdiri, Long Zaitian berbicara lagi, jelas dia tidak ingin berbicara lebih dalam. Bos, aku datang. Saat ini, suara Ghost Slayer datang dari pintu, orangnya belum muncul, tapi suara itu datang lebih dulu. Setelah beberapa saat, Ghost Slayer muncul di depan pintu. Mendengar suara ini, Long Zaitian langsung merasa sedikit pusing, dan tanpa sadar mengelus dahinya. Bos, tebak apa yang kuberikan padamu? Ghost Slayer berkata dengan wajah bangga. Bagaimana saya bisa tahu? Long Zaitian bertanya dengan sangat tidak bisa berkata-kata. Bos, kamu pasti akan menyukai hadiah yang kuberikan padamu ini. Guimi tampak penuh percaya diri. Jadi, apa yang kamu kirim? Lin Si bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Tunggu, aku akan membawa barang-barang itu sekarang. Ghost Slayer berbicara dengan cukup rapi, dan setelah berbicara, dia berlari keluar. Setelah semua orang penasaran dan menunggu, sekitar 1 atau 2 menit kemudian, Guimi kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Karena barang yang dipegang Guimi terbungkus kain kabung, jadi semua orang tidak bisa melihat apa hadiah dari Guimi.
Hanya saja dari permukaan, pemberian ini sangat besar dan berat. Benda apa ini? Berat sekali. Melihatmu memegangnya seperti ini, mungkin beratnya ratusan kati. Kurasa kurang dari 100 kati, mungkin 200 kati. Semua orang melihat hal-hal yang diletakkan Guimi di tanah, dan mulai berdiskusi sebentar. Benda ini, tidak lebih, tidak kurang, lebih dari 120 kati. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa bermain dengan benda ini. Hanya orang seperti bos yang bisa memainkannya dengan baik. Guimi berkata dengan puas. Jadi, apa-apaan ini? Ya, apa-apaan ini, apakah menarik untuk menjadi rahasia? Cepat katakan padaku, apa ini? Semua orang mendengar kata-kata itu dan berbicara satu demi satu. Oke, kalian menonton. Seperti yang dikatakan Ghost Slayer, dia mengangkat kain kabung itu. Pada saat itulah senapan sniper besar muncul di depan Long Zaitian dan yang lainnya. Semua orang tercengang saat melihat ini. Apakah ini hadiah? Bisakah Anda masih memberikan hadiah seperti itu? Ini. Apakah ini modelnya? Qin Yuanlin bertanya dengan heran. Model. Ketua Qin, apa yang kamu bercanda? Saat ini senapan sniper terberat di dunia. Ini dikembangkan oleh saya di Daxia. Ini baru saja melewati berbagai tes bulan lalu. Sejauh ini, di Daxia, tidak lebih dari 3 itu adalah sangat besar, dan kekuatannya luar biasa. Senapan sniper tugas berat super ini dapat menghancurkan seluruh tubuh dengan satu tembakan, dan dapat melumpuhkan setengah dari seekor kerbau dewasa. Mendengar kata-kata itu, Guimi berkata dengan sangat menghina. Apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar senapan sniper? Fang Zhengtian juga tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat senapan yang begitu kuat, kali ini membuka mata lagi. Ini pertama kalinya aku melihat senapan sniper sebesar itu. Terlalu langka. Bahkan Lei Hu memuji dengan tergesa-gesa. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa keluar dan menembak satu. Hanya butuh satu peluru untuk menghancurkan pohon besar setebal pinggangmu. Kata Ghost Slayer dengan senyum di wajahnya lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka juga saling berbisik, merasa sangat luar biasa. Bos, apakah kamu masih menyukai benda ini? Mendengar kata-kata itu, Guimi berkata dengan senyum di wajahnya. Bagaimana kamu mendapatkan benda ini? Long Zaitian berkedut di sudut mulutnya, sangat bingung. Bos, jangan khawatir tentang itu, aku punya solusinya. Mendengar kata-kata itu, Guimi berkata agak puas. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian terdiam beberapa saat, tidak tahu apa yang lebih baik. Bos, katakan saja, apakah kamu menyukai hadiahku? Apakah kamu bersedia menerimanya? Ghost Slayer bertanya dengan mendesak. Benda ini juga sangat berharga. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Bos, apa yang kamu katakan salah? Apa artinya menjadi berharga? Benda ini adalah teknologi baru, dan kamu tidak bisa mendapatkannya dengan uang sama sekali. Mendengar kata-kata kepunahan hantu, itu jalan lagi. Yah, bantu aku memindahkannya ke ruangan itu, taruh di sini, menakutkan. Long Zaitian memikirkannya, tetapi dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa memberitahu Guimi. Oke, segera, saya akan tahu bagaimana Anda menyukainya, bos. Dengan senyum di wajahnya, Guimi dengan senang hati pergi dengan senapan sniper super berat di tangannya, dan meletakkannya di ruangan yang ditentukan sesuai dengan instruksi Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, rambutnya menjadi hitam lagi. Apa gunanya mendengarkan kata-kata ini, mengapa mereka merasa sangat sedih? Saat ini, seseorang masuk lagi di depan pintu, dan orang yang masuk tidak lain adalah Bai Li Wuqiu. Awalnya Bai Li Wuqiu tidak meminta untuk datang ke jamuan makan, tetapi Gu Qinglian berinisiatif mengundang Bai Li Wuqiu. Dia merasa harus mengundang Bai Li Wuqiu. Lagi pula, apa yang dilakukan Bai Li Wuqiu untuk suaminya selama ini, itu terlalu banyak. Melihat Bai Li Wuqiu muncul, Long Zaitian sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Ini, Xiao Qiu juga ada di sini, ayo, duduk, cepat duduk. Senang datang, mari kita makan bersama. Duduk di sini, duduk di sini. Beberapa tetua dalam keluarga selalu memiliki kesan yang baik tentang Bai Li Wuqiu. Kamu juga di sini. Melihat Bai Li Wuqiu, Long Zaitian berkata dengan heran. Kenapa, aku tidak bisa datang? Mendengar kata-kata itu, Bai Li Wuqiu mencibir, berbicara dengan sedikit kesombongan. Melihat bahwa mereka berdua sudah berkelahi satu sama lain ketika mereka bertemu, dan bau mesiu masih agak kuat,
Gu Qinglian menabrak lengan Long Zaitian sedikit tanpa berkata-kata, menyuruhnya untuk tidak bertengkar dengan Bai Liu Qiu. Tentu saja kamu bisa datang, tapi hari ini adalah hari ulang tahunku. Kamu tidak bisa datang ke sini untuk makan dan minum tanpa bayaran, kan? Hal terpenting di Daxia kita adalah membalas kesopanan. Dunia ini begitu canggih, dan kesopanan dibalas. Jadi, hadiah apa yang kamu siapkan untukku? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum, jelas dia sengaja mencari-cari kesalahan. Dia tidak menginginkan hadiah orang lain, tetapi jika dia menangkap Bai Liu Qiu, dia harus mengambilnya. Bab 1439. Ayo, bodoh, di mana hadiah ucapan selamat kita? Saat ini, Bai Liu Qiu berkata dengan arogan. Ayo, ini dia. Tuan Xiaor sangat gesit, dan membuka kotak kado di tangannya. Di dalam kotak kado, dia bisa melihat ginseng tergeletak di dalamnya. Ginseng liar, tonik yang bagus, Long Zaitian, aku tahu kamu membutuhkannya, dan aku menyiapkannya khusus untukmu. Bai Liu Qiu mengatakan kata-kata itu, dan itu adalah Tao. Yuner, aku sudah mengumpulkan barang-barangnya, mengambilnya kembali dan menyimpannya. Long Zaitian tidak akan sopan kepada Wu Liu Qiu. Oke. Ketika Long Yuner mendengar ini, dia segera menjawab, berjalan mendekat, dan menyambar ginseng liar dan kotaknya. Ayo, ayo, ayo kita semua mulai makan. Melihat situasi ini, Li Ping berulang kali menyapanya. Tuan Long, ayo bersulang dulu, kamu adalah protagonis hari ini. Qin Yuanlin menyarankan lagi, dan semua orang berdiri setelah mendengar kata-kata itu. Tetapi pada saat ini, seorang gadis kecil dari luar bergegas masuk dengan ekspresi cemas di wajahnya, seolah-olah dia ingin melaporkan sesuatu. Qin Yuanlin juga melihat gadis kecil ini, dan tidak bisa menahan cemberut. Gadis kecil ini adalah pembantu kecil di keluarga mereka, dan dia baru saja bergabung dengan pekerjaan itu. Ketua Qin, Tuan Long, masih ada orang yang memberikan hadiah. Wajah gadis kecil itu memerah, dan dia melapor. Masih ada orang yang memberi hadiah. Siapa lagi yang memberi hadiah? Mendengar ini, Qin Yuanlin sedikit tidak senang dan bertanya. Tuan Long, pemberi hadiah, saya ingin Anda keluar dan menerima hadiah itu sendiri. Kata gadis kecil itu lagi. Apakah ada orang lain yang diundang hari ini? Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan bertanya. Yang bisa datang, pada dasarnya datang, dan yang tidak bisa datang, karena tidak punya waktu. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya lagi. Siapa itu? Tidak masuk akal bagi Tuan Long keluar untuk menerima hadiah dalam pertempuran sebesar itu. Lei Hu mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan sedikit terdiam. Saat berbicara, Long Zaitian sedikit menutup matanya, seolah berjuang untuk merasakan sesuatu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Mata Long Zaitian tiba-tiba terbuka, dan nadanya sedikit serius. Saat dia berbicara, dia keluar lebih dulu, dan gadis kecil itu dengan cepat mengikuti setelah melihat ini. Melihat situasi ini, semua orang buru-buru mengikuti. Saat dia keluar, lampu di sekitarnya menyala terang. Long Zaitian membuka gerbang besi halaman villa dan berjalan keluar. Di depan villa ada jalan panjang dan panjang. Di jalan saat ini, ada tentara bersenjata dan peluru tajam, penuh tatapan membunuh, berdiri tegak. Di sisi lain jalan pegunungan, seorang lelaki tua yang mengenakan kostum tradisional Daxia perlahan mendekat. Dikelilingi oleh sekelompok orang, dia tampak sangat agung. Tuan Long, ada apa? Pada saat ini, Chen Xiangtian adalah orang pertama yang bergegas ke sisi Long Zaitian, dan bertanya dengan bingung. Kamu bahkan tidak tahu, bagaimana aku tahu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Ini bukan orang-orangku. Wajah Chen Xiangtian memerah. Apa yang terjadi? Gu Qinglian juga datang. Aku juga tidak tahu. Tapi orang ini, aku tahu. Long Zaitian memandang lelaki tua yang perlahan mendekat di kejauhan, dan Long Zaitian menyeringai di wajahnya. Xiao Tian, apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak tentara? Long Defu berkata dengan gemetar. Gunung Yunlan sekarang ditutup, dan jalan utama terdekat juga ditutup. Apa yang terjadi? Gu Yunsan melihat informasi di telepon, sedikit bingung. Gunung ditutup dan jalan ditutup, dan berita menyebar di antara pemiliknya. Apa yang terjadi? Long Yuner juga tercengang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga saling memandang dengan cemas, dan untuk beberapa saat, mereka semua sedikit panik. Xiao Tian, apakah ini akan terjadi? Li Ping sangat khawatir saat mendengar ini.
Pesta makan malam bahkan belum dimulai, dan inilah yang terjadi sekarang. Tes tes tes, ini hadiah ulang tahun di Zongyuan untukmu, sungguh membuat iri. Saat ini, Bailey Wukyu keluar, melihat pemandangan di depannya, dan berkata dengan emosi. Di Chongyuan. Xiao Tian, siapa di Chongyuan? Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Li Ping bertanya dengan gentar. Seorang teman. Long Zaitian hanya menjawab dengan acuh tak acuh, dia menatap lelaki tua itu, menunggu lelaki tua itu datang. Di Chongyuan, bukankah guru suci dari Daxia kita bernama Di Chongyuan? Pikiran Gu Yunsan masih berputar sangat cepat, dan dia segera berbalik. Xiao Tian, apakah Kaisar Chongyuan yang memberimu hadiah dari ibu kota kekaisaran? Long Defu berkata dengan gugup. Ayah, ibu, Yuner, dan ayah mertua, ada beberapa hal yang aku tidak ingin kamu ketahui, agar hidupmu lebih stabil. Tapi sekarang, semuanya tidak bisa lagi disembunyikan. Nama Long Zaitian, saya telah menjadi tentara di perbatasan selatan selama lebih dari 10 tahun, dan saya pernah mengendalikan jutaan tentara di perbatasan-perbatasan selatan, dengan darah ribuan orang di tangan saya. Aku adalah Raja Naga, dan aku satu-satunya jenderal kelas 1 di Daxia. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, memandang Li Ping dan yang lainnya, dan berkata dengan nada lambat dan otentik. Apa? Pada saat ini, Li Ping dan yang lainnya semuanya tercengang, dan berdiri di sana dengan bodoh, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Nak, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, air mata memenuhi matanya dan tangannya sedikit gemetar. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Long Zaitian saat ini, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa Long Zaitian tidak perlu menipu dia. Sungguh. Tapi apa gunanya menjadi orang seperti itu? 6 tahun lalu, aku hanya bisa melihat istriku mati di pelukanku. 6 tahun kemudian, aku bukan lagi seorang jenderal kelas 1. Aku hanya seorang ayah, seorang putra, seorang suami. Apa yang saya pikirkan adalah apa yang dipikirkan orang biasa, dan saya ingin membayar hutang darah mereka yang menyerang kerabat saya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum kecut. Dia menggelengkan kepalanya, dan menatap lelaki tua yang terus berjalan itu. Lelaki tua itu berjalan agak lambat, dan jalannya agak panjang. Setelah menghabiskan banyak waktu, lelaki tua itu akhirnya berjalan di depan Long Zaitian yang dikelilingi oleh kerumunan. Utusan khusus guru suci Wuke telah bertemu Yang Mulia Raja Naga. Pria tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, memegang sebuah gulungan di tangannya, datang ke Long Zaitian dan berlutut. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Long Zaitian berbicara dengan dingin. Wuke terlihat seperti lelaki tua berusia 60-an atau 70-an, tetapi Long Zaitian tahu betul bahwa lelaki tua ini sangat kuat, usianya yang sebenarnya telah menembus 100 tahun, dan dia adalah monster tua yang nyata. Menurut rumor yang tidak dapat diverifikasi, Wu adalah ahli nomor 1 di sekitar Kaisar Chongyuan, dan kekuatannya tidak dapat diduga. Di masa lalu, Long Zaitian mampu menekan orang ini, tapi saat ini, Long Zaitian tidak sepenuhnya yakin. Sejak hilangnya Raja Naga, guru suci selalu merindukannya. Mengetahui bahwa Raja Naga ada di kota Linjiang, dia secara khusus memerintahkanku untuk datang ke sini dan memberi hormat kepada Raja Naga. Wu adalah Tao lagi. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Long Zaitian juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Bab 1440. Mendengar kata-kata Long Zaitian, Wuke mengambil waktu dan berdiri perlahan. Guru suci tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Raja Naga, jadi dia secara khusus mengirim tripod persegi dengan pola naga dan harimau dari dinasti Shang. Yang merupakan perkakas paling penting di negara ini, dan berharap Raja Naga tetap hidup, dan menjadi selebriti selama berabad-abad. Setelah Wuke berdiri, dia bertepuk tangan lagi. Pada saat ini, puluhan orang datang membawa tripod persegi. Ketika Long Zaitian melihat ini, rasa dingin muncul di matanya. Fang Ding dengan pola naga dan harimau dari dinasti Shang adalah barang antik, dan bernilai banyak uang. Qin Yuanlin sangat terkejut ketika mendengar ini. Tripod persegi dengan pola naga dan harimau ini selalu dikumpulkan di Museum Kekaisaran. Kali ini, guru suci Daxia benar-benar mengeluarkan tripod persegi dengan pola naga dan harimau dan memberikannya kepada Long Zaitian sebagai hadiah ulang tahun. Ini lebih dari bernilai banyak uang. Ini bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Gu Yunsan juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, menatap Fang Zun yang sedang dibawa, dia tercengang. Apakah barang antik yang tak ternilai hanya diberikan kepada Long Zaitian sebagai hadiah ulang tahun?
Ini lebih dari yang bisa dijelaskan oleh masalah besar. Benda dari dinasti Shang. Itu benar-benar barang antik. Long Defu juga sangat terkesan. Xiao Tian, kamu. Li Ping juga terlihat bingung. Ayah, Bu, aku akan mengurus hal-hal ini. Long Zaitian menoleh dan melirik Long Defu dan Li Ping, berbicara dengan tenang. Tuanku, terimalah keinginan guru suci. Tapi Wu membungkuk sedikit dan berkata lagi. Aku tidak berani menerima hadiah sebesar itu. Lagi pula, aku tidak bisa memasukkan benda seperti itu ke tempatku. Long Zaitian mencibir di sudut mulutnya, dan berkata lagi. Raja Naga, apakah kamu bahkan tidak memberikan wajah guru suci? Wu balik bertanya. Ini bukan masalah tidak memberi muka, tapi aku sama sekali tidak menyukai hadiah ini. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi saat mendengar kata-kata itu. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Jika Anda tidak menyukai hadiah ini, hadiah dari penguasa Daxia, Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak menyukainya. Xiao Tian, ini adalah hadiah dari guru suci Xia yang agung. Long Defu berbisik. Apa yang salah dengan hadiah dari guru Sui Daxia? Aku tidak menyukainya, tapi aku tidak menyukainya. Kamu harus mengambil kembali barang ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuanku, Raja Naga, jika Anda seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskan bahkan jika saya kembali. Sangat sopan. Ayo berhenti berbicara dengan sopan. Apakah kamu di sini hanya untuk memberiku hadiah? Long Zaitian juga tersenyum. Tentu saja tidak. Menjawab dengan sangat tenang. Itu saja, mari kita bicara, apa yang kamu inginkan. Tidak perlu melakukan trik apapun. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan dingin. Guru suci selalu jelas tentang penghargaan dan hukuman. Raja Naga telah memberikan kontribusi besar untuk Daxia, tapi ini bukan alasan Raja Naga untuk bertindak sembrono. Anda tahu, Kaisar melanggar hukum dan melakukan kejahatan yang sama sebagai orang biasa. Memandang Long Zaitian, berbicara dengan dingin. Jadi, kamu di sini ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan itu. Long Zaitian tersenyum lagi, sangat yakin. Tuan Suci mengirim saya ke sini, hanya untuk mengklarifikasi beberapa hal, dan mengunggah beberapa kata ke Raja Naga. Ku berkata dengan nada pelan. Kalau begitu katakan. Long Zaitian mengangguk, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Beberapa bulan yang lalu, Raja Naga melukai serius Zhao Longting dan Zhao Tianyu, cucu Tuan Zhao, dan membunuh banyak tuan dari keluarga Zhao. Apakah ada hal seperti itu? Nada bicara Wu Ke menjadi serius dan bertanya. Mendengar kata-kata ini, semua orang terdiam, terutama Gu Yunsan, Long Defu, Long Yuner, dan Li Ping yang tidak tahu cerita di dalamnya. Semua menatap Long Zaitian dengan keraguan di wajah mereka. Terlalu banyak informasi tentang apa yang terjadi hari ini, dan mereka merasa otak mereka tidak cukup. Xiao Tian, apakah kamu melakukan semua ini? Li Ping juga khawatir dan bertanya. Dia belum pernah mengalami pembunuhan seperti itu dalam hidupnya, dan dia benar-benar ketakutan saat ini, sehingga saat ini, dia agak canggung untuk berbicara. Tuanku, Raja Naga, tolong katakan yang sebenarnya. Adalah Tao lagi. Apakah kamu menilai saya? Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wu Ke. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu telah melakukan kejahatan, siapapun di Daxia dapat menghakimimu. Memiliki tampilan yang menakjubkan. Jika saya melakukan kejahatan, semua orang Daxia dapat menghakimi saya, tetapi Anda tidak bisa, Di Zongyuan tidak bisa, dan Zhao Taiji tidak bisa. Karena kejahatan Anda 10 kali dan 100 kali lebih dari milikku. Long Zaitian mencibir. Tuanku, Raja Naga, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Kata-kata Anda tidak menghormati guru suci. Tanpa ekspresi dan otentik. Benarkah? Jika kamu tidak menghormatinya, bisakah dia membunuhku? Karena aku tidak menghormatinya dengan sepatah kata pun, apakah dia akan membunuhku? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuanku, Raja Naga, saya harap Anda dapat menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah cucu Zhao Guolao dan tuan keluarga Zhao melakukannya untuk Anda? Terus bertanya. Benar, kejahatan mereka sebenarnya cukup untuk membunuh mereka 10 atau 100 kali. Apa kamu akan menghukumku di tempat sekarang? Long Zaitian bertanya lagi. Pada saat ini, ekspresi Long Zaitian jauh lebih tenang, dan dia menatap Wu Ke dengan tenang. Juga, selama bertahun-tahun,
Anda dicurigai memanipulasi prajurit perbatasan selatan, dan Anda telah membunuh dan melukai orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Anda telah melakukan cukup banyak kejahatan. Tapi Wu berkata dengan acuh tak acuh. Terus, Long Zaitian bertanya dengan mata dingin. Mengingat keadaan di atas, Guru Suci akan mengumumkan kepada semua orang di dunia bahwa mulai sekarang, kamu akan kehilangan gelar Laksamana kelas 1 dan semua kehormatan kekaisaran, dan kamu akan diturunkan menjadi orang biasa. Sejak saat itu, Anda tidak boleh lagi ikut campur dalam urusan apapun di perbatasan selatan. Wu memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan kata-katanya seperti sebuah kalimat. Pada saat ini, Lin Si Guimi dan yang lainnya juga gelisah untuk sementara waktu, mata mereka dingin. Guimi mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ingin bergegas keluar, tetapi Lin Si meraih pergelangan tangannya, memberi isyarat kepada Guimi untuk tidak bertindak gegabah. Di Chongyuan, kentut ibumu, tanpa bosku, apakah dia bisa duduk di ibu kota kekaisaran sekarang? Raja Naga telah membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran dan hati orang-orang. Kualifikasi apa yang harus dihilangkan di Chongyuan darinya gelarnya? Pada saat ini, Guimi berkata dengan sangat bersemangat, jika Lin Si tidak menghentikannya, dia akan keluar saat ini. Bukankah orang-orang munafik yang munafik ini hanya mencoba menjebak bosnya? Itu saja. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab, berkata, mengeluarkan sertifikat dari tubuhnya, dan melemparkannya. Melihat ini, Wu Ke berjongkok dan mengambil sertifikat di tangannya. Ini adalah sertifikat pangkatnya. Setelah menyerahkan sertifikat ini, dia tidak lagi menjadi jenderal kelas 1 Daxia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.